Kembali lagi bersama saya, Felixia Baumakin, SPD. Kali ini saya mau menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Bagian yang pertama, peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, anak-anak, ini merupakan peristiwa dari awal hingga sampai pada kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik anak-anak, 6 Agustus 1945 itu kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Anak-anak, dua kota ini ada di mana ya anak-anak? Ya, dua kota ini adalah kota ternama di Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu. Hingga kekosongan berada di Indonesia. Maka pada 16 Agustus 1945, golongan muda dengan golongan tua tidak menemukan mufakat untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Hingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Soekarno oleh golongan muda. Hingga tercapailah suatu tujuannya yang sama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, maka 17 Agustus 1945 terjadilah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke anak-anak, ini merupakan foto dari Jepang menyerah kepada sekutu. Penandatanganan syarat-syarat kapitulasi Jepang pada 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri. Pihak sekutu diwakili oleh Jenderal Douglas MacArthur, sedangkan pihak Jepang diwakili Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu. Terjadi pada ini. Ini gambar 1, ini gambar 2 anak-anak. Oke, ini terjadinya peristiwa yaitu Panglima Angkatan Bersenjata Jepang di Indonesia Letnan Jenderal Huichiro Nagono menyerah sebilah samurai kepada pemimpin sekutu Mayor Jenderal D.J. Hawthorne sebagai lambang atau simbol penyerahan kekuasaan. Pimpinan pasukan Jepang di bagian timur Indonesia. Ya, seperti di gambar ini ya anak-anak. Oke. Baik, ini peristiwa-peristiwa yang terjadi menyongsong proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama 11 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rahejiman Wedioningrat terbang ke Dalat menemui Panglima Jepang wilayah selatan Panglima tertinggi Terauchi Hisaichi, berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu. Terjadi kekosongan kekuasaan oleh golongan muda, dijadikan sebagai sebuah kesempatan yang baik untuk merdeka. Maka dilaksanakanlah penculikan Soekarno dengan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka dibawa ke tempat tersebut dengan alasan untuk menyelamatkan diri dari pengaruh Jepang. Akhirnya, disepakatilah oleh golongan tua dan muda bahwa proklamasi kemerdekaan paling lambat akan dilakukan pada 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo menjemput kedua tokoh nasional tersebut kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ini gambar Ahmad Subarjo anak-anak. Dia adalah satu-satunya yang menjemput tokoh nasional Soekarno-Hatta. Baik, anak-anak, inilah terjadi pengetikan Y.R. Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta. Di Roma di Museum Perumusan Nasional. Proklamasi tentang penyusunan naskah proklamasi.
Oke anak-anak, ini merupakan foto dari Jepang menyerah. Baik anak-anak, sambutan dan berita tentang kemerdekaan Indonesia berbagai tempat. Di sini di berbagai tempat dituliskan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, up Republik Indonesia. Banyak gambar-gambar yang ditulis atau dilukiskan di tembok-tembok di tempat umum. Pada 2 September 1945, Komite Van Aksi mengeluarkan Manifesto Rakyat Nomor 1. Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dari Sri Pakualaman 8 menyatakan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 19 September 1945 menjadi peristiwa di lapangan Ikada dan Hotel Yamato. Baik anak-anak, di sini pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI 1. Ya, di sini hari pertama itu pengesahan Undang-Undang Dasar serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu terjadi 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Akhirnya disepakatilah oleh golongan tua dan muda bahwa proklamasi kemerdekaan paling lambat akan dilakukan pada 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo menjemput hari ketiga pembentukan 3 badan baru, yaitu KNIP, TNI, TNI, dan BKR. Ya, dari gambar ini merupakan suasana sidang pleno KNIP di Kota Malang pada tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947. Dalam sidang tersebut hadir tokoh-tokoh penting seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin. Ini siapa anak-anak? Ya, ini adalah Jenderal Sudirman saat dilantik sebagai Panglima TNI oleh Soekarno di Yogyakarta tanggal 15 Februari 1947. Ya, sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh nasional berpendapat perlu adanya perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai dengan kehidupan politik saat itu, yaitu 1. Penambahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif. Ya di sini anak-anak, sebelum terjadi dibentuknya anggota Dewan MPR DPR, pada saat itu KNIP merupakan badan legislatif. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Yang ketiga, pembentukan kabinet parlementer. 4. Pemilihan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan yang 5, pembentukan Tentara Nasional Indonesia.